Shalom Jemaat Tuhan, topik PIK kali ini reinkarnasi, fakta atau hayalan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami setiap pribadi dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Reinkarnasi, fakta atau hayalan yang saya ambil dari Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kata reinkarnasi dari kata Latin yang berarti kembali dalam daging. Di dalam kekristenan yang ada adalah inkarnasi, bukan reinkarnasi. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. The word became flesh. Firman menjadi daging. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibrani 9 ayat 27. Ini ayat penting ya. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Menurut suara yang dikumpulkan oleh satu lembaga pengumpulan data yang namanya Gallup Poll di Amerika. Ini data yang agak jauh ya, yaitu tahun 1982. Ya. 23% orang Amerika percaya pada reinkarnasi. Meskipun 9/10 dari orang Amerika mengaku beragama Kristen. Tapi ternyata 23% orang Amerika percaya pada reinkarnasi. Ini data tahun 82. Jumlah demikian bertambah menjadi 30% pada kelompok usia perguruan tinggi, yaitu umur 18 sampai 24 tahun, yaitu sampai 30%. Satu hal yang menyedihkan tentunya. Nah, menurut data yang dikeluarkan oleh Pew Forum on Religion and Public Life, Pew Forum on Religion and Public Life tahun 2009 yang lalu, bukan hanya 1/4 orang Amerika percaya pada reinkarnasi, tapi 24% dari orang Kristen, orang Amerika itu percaya pada reinkarnasi. 24%, bayangkan, dari orang Kristen Amerika percaya pada reinkarnasi. Tahun 2009 itu datanya. Ya. Bahkan sebagian kaum selebriti pada masa lalu percaya reinkarnasi dan menyebarluaskannya. Ini ada banyak orang percaya pada Injil Tuhan tapi malu untuk menyebarluaskannya. Tapi kaum selebriti, sebagian kaum selebriti pada masa lalu percaya reinkarnasi dan menyebarluaskan ajaran itu. Ajaran reinkarnasi. Iya, seorang bernama Shirley MacLaine, seorang artis, penari, penyanyi dan penulis. Dia berkata, saya dahulu ya, pernah jadi pelacur katanya. Dan pelawak istana yang dipancung oleh Raja Louis ke-15 abad 18, bayangkan, abad 18. Louis 18 abad 18 dari Prancis. Karena saya menyuguhkan lawakan yang dianggap tidak sopan. Ini kata Shirley MacLaine. Saya melihat kepala saya menggelinding di lantai. Kepala saya jatuh menengadah
dan sebutir air mata menetes keluar dari salah satu mata saya. Demikian kata Shirley MacLaine yang percaya pada reinkarnasi. Seorang bintang yang saudara mungkin tahu dan pasti tahu ya. Seorang bernama Sylvester Rocky Stallone. Pemain utama film Rocky itu ya. Diduga pernah dipancung kepalanya oleh orang-orang Jacobin pada zaman revolusi Prancis abad 18 juga, 1789 sampai 1799. Ia mengatakan pernah menjadi seorang Indian Amerika, pernah jadi seekor monyet, bayangkan, di Guatemala, dan seekor serigala. Stallone memberitahu seorang reporter dari majalah Time yang terkenal itu, dan reporter itu bernama John Leo. Stallone berkata bahwa pada suatu hari nanti katanya, Stallone ingin kembali menjadi seorang juara tinju kelas berat. Nanti pada reinkarnasi berikutnya. Ya. Iya. John Denver, seorang almarhum ya, mantan penyanyi country yang terkenal. Pernah berkata, kalau sudah pernah Country Roads Take Me Home, itu suara daripada John Denver ya. Dia pernah berkata begini, pada suatu hari nanti saya akan menjadi begitu sempurna sehingga saya bukan lagi manusia, dikatakan. Saya bukan lagi manusia karena akan menjadi sempurna. Saya akan menjadi dewa, kata John Denver. Karena dia percaya pada reinkarnasi. Iya, ajaran demikian tuh aneh. Manusia bisa menjadi dewa, itu tanda tanya yang sangat-sangat besar. Manusia kok jadi dewa? Ya. Ini kita bisa bandingkan dengan ajaran Mormon. Salah satu ajaran mereka dikatakan Adam itu zaman dulu. Kemudian dikatakan menjadi Allah Bapa. Ini kan ajaran yang aneh dari Mormon. Adam menjadi Allah Bapa. Tanda tanya yang besar sekali. Ya. Nah, kalau saudara pergi ke kelenteng di Semarang ini, ada patung Hakim Bau, Judge Bau. Ya, sekarang Judge Bau yang katanya dulunya seorang hakim di RRC, ya, tapi sekarang dipajang dia punya patungnya. Mungkin disembayangi juga oleh sebagian orang ya. Demikian juga dengan Quan Kong, ya, Quan Kong itu, ya. Nah, ajaran yang benar adalah Allah bisa jadi manusia. Sebab beliau Allah, sang pencipta. Allah bisa menjadi manusia. Contohnya firman, sang firman Allah menjadi daging. Namun manusia tidak bisa jadi Allah. Karena manusia hanya ciptaan kok. Allah kan pencipta. Ya. Allah bisa jadi manusia, namun manusia tidak bisa jadi Allah. Itu ajaran Kristen yang jelas sekali. Ya. Iya, dalam Hinduisme saat seseorang mati, tubuhnya mati, tapi jiwa atau rohnya tetap hidup sebagai unsur batin yang disebut badan halus. Badan halus. Badan halus adalah unsur yang terus ada sepanjang proses reinkarnasi sampai pada penyelamatan. Reinkarnasi berkali-kali, nggak tahu berapa banyak kali, sampai tujuannya pada penyelamatan, kata mereka. Ya. Kata mereka jiwa itu menanggung karma masa lalu. Jiwa itu menanggung karma masa lalu.
Karma adalah perbuatan dan buahnya yang berkaitan dengan ajaran reinkarnasi. Jadi kalau sudah bicara soal karma, karma itu bukan sekedar hukum tabur tuai. Tapi kalau bicara karma itu berkaitan sekali dengan reinkarnasi. Ya, karma itu bukanlah tabur tuai, tapi karma berkaitan dan selalu berkaitan dengan reinkarnasi. Karma itu tidak sama dengan hukum tabur tuai seperti yang saya sebutkan tadi ya. Karena hukum tabur tuai itu berkaitan dengan kehidupan sekarang ini. Ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Saya kutip ayat 8 sampai 9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Orang yang menabur cinta kasih, dia akan menuai cinta kasih dari orang lain dalam hidupnya sekarang ini. Ya. Atau kalau dia sudah dipanggil Tuhan, anak-anaknya atau cucu-cucunya akan menabur kasih dari orang yang pernah ditolong oleh kakeknya atau ayahnya itu. Ya, memang hidup ini hukum tabur tuai. Tapi bukan karma, karena karma berkaitan dengan reinkarnasi. Ya, dalam Hinduisme badan halus mengumpulkan karma yang baik maupun karma yang buruk. Badan halus, ya. Badan halus sesudah membuat pertimbangan karma yang sesuai. Ya, ini kata Hinduisme ya. Kemudian masuk ke janin yang sedang berkembang. Ini kata Hinduisme. Ya. Jika kelakuan seseorang pada masa lampau tidak baik, maka ia akan masuk ke dalam rahim yang kotor dan berbau busuk, itu kata mereka. Dan lahir dalam golongan yang lebih rendah. Seperti binatang, tumbuhan, atau benda. Begitu pula sebaliknya. Bahkan mereka percaya kalau orang itu jahat sekali, kotor sekali dalam hidupnya, dia akan reinkarnasi jadi cacing. Ya. Bagi mereka, kaum Hinduisme, reinkarnasi tidak terbatas pada bumi ini saja kata mereka. Tidak terbatas pada bumi ini saja. Seseorang bisa dilahirkan di aneka ragam surga, kata mereka, di aneka ragam surga. Juga neraka, bisa macam-macam neraka. Dan api pencucian, itu kata Hinduisme. Seorang bernama Hendrik Harrier, ya, kalau sudah pernah nonton film yang diperankan oleh Brad Pitt, aktor yang terkenal dalam judul 7 Years in Tibet, 7 tahun di Tibet. Ini berbicara tentang dua orang dan salah satunya adalah Hendrik Harrier. Dan waktu itu Dalai Lama masih umur belasan ya, Dalai Lama. Nah, Hendrik Harrier pada film berdasarkan real story, cerita yang sesungguhnya pada sekitar Perang Dunia Kedua yang diperankan oleh bintang film Brad Pitt. Katanya Hendrik Harrier bertemu dengan Dalai Lama. Ini cerita betul ya. Yang waktu itu berusia belasan tahun. Dan Hendrik Harrier itu jadi guru Dalai Lama. Lalu Dalai Lama meminta Harrier untuk mendirikan bioskop bagi rakyat Tibet waktu itu. Walaupun hal itu membuat banyak rakyat menangis ketika menggali tanah. Jadi waktu mereka mau bangun fondasinya, mereka harus gali tanah. Waktu mereka gali tanah, banyak cacing. Dan menurut kepercayaan mereka, jangan-jangan cacing ini merupakan reinkarnasi daripada nenek moyang mereka. Jadi mereka menangis. Wah, ini nenek moyang saya, nenek moyang kami nggak mau. Tapi karena diperintahkan, teruskan. Wah, mereka teruskan menggali itu fondasi dengan menangis.
karena mereka sangat takut mereka akan membunuh cacing-cacing yang kemungkinan besar adalah nenek moyang mereka. Itu cerita dalam film 7 Years in Tibet, dan itu cerita yang sungguh terjadi, real story itu. Ya, tentang kondisi di Tibet waktu itu, ya. Iya. Oke. Reinkarnasi berfungsi sebagai hukuman. Bandingkan kesempatan kedua, ada sebagian orang yang mengajarkan, kalau kamu tidak mau bertobat sekarang ini, ya, nanti kamu akan reinkarnasi menjadi binatang atau apa gitu, sebagai kesempatan kedua untuk keselamatan. Tapi orang Kristen lain, ya, kita hanya percaya untuk menerima keselamatan hanya pada waktu kamu hidup sekarang ini. Sekarang ini pada waktu nafas masih ada di hidungmu, itulah kesempatan untuk diselamatkan. Kalau sudah mengembuskan nafas, tidak ada lagi kesempatan itu. Ya. Ya, orang percaya pada reinkarnasi tidak menyukai adanya atau ajaran tentang neraka. Neraka bagi orang Kristen adalah hukuman api untuk selama-lamanya. Nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Mereka orang dunia nggak menyukai ajaran seperti itu. Bahkan mereka berkata, kok Allah kok begitu kejam sih, menghukum dengan api neraka. Gitu ya. Dalam ajaran reinkarnasi, mereka berkata majikan yang bengis akan reinkarnasi menjadi budak. Orang yang menyalahgunakan kekayaan akan menjadi orang miskin. Itu kata reinkarnasi. Ya. Pembunuh akan dibunuh. Pemerkosa akan jadi wanita yang diperkosa. Itu kata ajaran reinkarnasi. Ini sekali lagi bukan ajaran tabur tuai yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Itu tidak sama dengan ajaran tabur tuai. Iya, Galatia 6 ayat 7 sampai 8, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, tabur tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kekristenan mengajarkan hukum tabur tuai, ya. Bukan reinkarnasi. Iya. Tujuan mereka yang percaya pada reinkarnasi, tujuannya adalah pembebasan dari roda reinkarnasi. Mereka tidak tahu, kalau ditanya berapa banyak kali reinkarnasi, nggak tahu. Mungkin bisa ratusan kali, mungkin bisa ribuan kali, nggak tahu mereka. Tapi mereka masih tetap rindu ada pembebasan dari roda reinkarnasi, ya, yang ribuan kali itu mungkin. Yang mereka sebut dengan moksa, freedom from life and death, kebebasan dari hidup dan kematian, bebas, ya. Moksa. Setelah lepas dari semua hutang karma, manusia benar-benar menyatu dengan Tuhan, Jiwa manusia dikatakan jadi Brahman. Wah, ini bukan ajaran Kristen, ya. Ya, dalam kekristenan ada beda yang jelas antara the creator, pencipta, dengan the creation, dengan ciptaannya. Manusia adalah ciptaan, ya, tapi Allah adalah the creator, pencipta itu, ya. Tapi bagi ajaran reinkarnasi, mereka berkata jika sudah mendapatkan kelepasan, ya, pembebasan berupa moksa, jiwa manusia akan menjadi Brahman atau Tuhan. Ayat-ayat Alkitab yang biasa disalah tafsirkan apa? Misalnya Matius 11, Matius 17, Lukas 1 ayat 17. Coba kita lihat salah satunya, ya. Iya. Matius 11 ayat 13 sampai 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis, maksudnya.
Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi orang yang percaya pada reinkarnasi, tuh Alkitab mengajarkan bahwa Elia yang sudah meninggal tuh, yang diangkat hidup oleh Tuhan tuh, udah bereinkarnasi dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi Alkitab mengajarkan reinkarnasi. Kata mereka yang tidak ngerti. Nah, kita sebagai orang percaya pada Tuhan, percaya pada Alkitab, kita berkata tidak. Ini bukan ayat berbicara tentang reinkarnasi. Apa itu maksudnya? Nah, seorang teolog almarhum yang bernama Oscar Cullmann, ini terkenal ya. Dia berkata gini, orang Ibrani berpikir dari segi fungsi. Orang Ibrani berpikir dari segi fungsi. Jadi peranan Elia waktu lalu dalam perjanjian lama, peranan Elia diisi secara fungsional. Diisi secara fungsional oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Nabi Elia bukan reinkarnasi dalam diri Yohanes Pembaptis, tidak. Tapi peranan Elia diisi secara fungsional oleh Yohanes Pembaptis. Lihat Matius 17, Markus 9. Diisi secara fungsional. Markus 9:13. Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang. Dan orang perlakukan dia menurut kehendak mereka. Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yang secara berfungsi seperti Nabi Elia pada zaman perjanjian lama. Ini bukan reinkarnasi. Ya, karena orang Ibrani berpikir dari segi fungsional. Ya. Yohanes Pembaptis dapat disamakan dengan Elia. Juga karena kuasa roh yang sama. Karena mereka diurapi sama-sama oleh Roh Kudus. Ya. Ya, karena kuasa roh yang sama yang telah menggerakkan Elia juga menggerakkan Yohanes Pembaptis. Jadi Elia, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi bukan kuasanya sendiri, tapi kuasa roh Allah. Demikian juga kuasa roh Allah mengurapi Yohanes Pembaptis untuk mempertobatkan sebagian orang waktu itu. Ya. Maleakhi 4:5-6. Maleakhi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Nabi Elia. Padahal Elia sudah meninggal ya. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar. Dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini adalah nubuat tentang datangnya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis berfungsi secara fungsional seperti Nabi Elia pada masa perjanjian lama. Fungsional. Berfungsi. Bukan reinkarnasi. Bukan. Iya. Nabi Elisa. Penggantinya Nabi Elia. 2 Raja-Raja 2:9-18. Nabi Elisa melanjutkan pekerjaan kenabian dengan kuasa roh yang telah mengurapi Nabi Elia. Untuk melanjutkan tugas-tugas yang pernah diemban oleh Elia waktu lalu. 2 Raja 2:14-15. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu setelah Nabi Elia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ya. Dipukulkannya ke atas air itu sampai berseru, "Di mana Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, sungai Yordan ya. Lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa, penggantinya Elia ya. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Maksudnya secara fungsi. Nabi Elisa melanjutkan tugas daripada gurunya, ya, yaitu Nabi Elia yang sudah diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Mereka datang menemui Elisa. Dan lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Maksudnya mereka jadi murid-muridnya Nabi Elisa sekarang ini. Ya. Akhir-akhir ini
Banyak penganut ajaran reinkarnasi menyatakan bahwa penemuan psikologi modern mendukung kebenaran reinkarnasi. Itu klaim mereka ya. Penemuan psikologi modern katanya mendukung kebenaran reinkarnasi. Dalam terapi yang menggunakan metode mengingat kehidupan masa lampau, ada metode mengingat kehidupan masa lampau. Pasien dihipnotis. Nah, pasien dihipnotis, bukan normal ya, dihipnotis. Bukan sadar, tapi dihipnotis. Pasien dihipnotis supaya mengingat kembali masa lampaunya. Lampaunya kapan? Waktu masa kecil? Tidak. Berkaitan juga dengan masa sebelum dia dilahirkan sekarang ini. Jadi masa lalu. Ya. Lalu waktu dihipnotis, pasien diberi sugesti-sugesti baru. Pasien diberi sugesti-sugesti baru oleh yang menghipnotisnya. Ya, pasien diberi sugesti baru yang sesuai dengan kehendak si penghipnotis. Ya. Misalnya, seorang pasien dapat belajar mengatasi rasa takut berenang, begitu ia tahu bahwa dalam kehidupan masa lampaunya, sebelum jadi reinkarnasi sebelumnya, masa lampaunya, ia pernah tenggelam katanya. Ya, ini dihipnotis lalu diberikan sugesti baru. Ya. Dalam kehidupan masa lampaunya, ia pernah tenggelam, lalu kemudian lahir lagi, kemudian dia jadi takut deh. Takut berenang. Ya. Kenapa? Karena pengalaman masa lampaunya itu. Waktu reinkarnasi yang lalu itu. Ya. Ada 4 alasan terapi dengan hipnotis merupakan metode yang tidak memadai untuk membuktikan reinkarnasi. Ada 4 alasan. Ternyata penjelasan demikian tidak memadai untuk membuktikan adanya reinkarnasi. Tidak memadai. Yang pertama, kata Walter Martin, almarhum juga ya, dia berkata hipnotis berbahaya. Walter Martin itu seorang penulis buku ya, bukunya bagus-bagus ya. Dia seorang ahli yang memahami aliran sesat. Ya, Walter Martin berkata hipnotis berbahaya. Ya, dia mengingatkan bahwa terkadang jika seorang dimundurkan terlalu jauh ke belakang, ya, melewati rangkaian ingatannya, seorang penghipnotis yang kurang ahli kemungkinan tidak dapat mengembalikan ke titik semula ingatannya. Wah, jadi bahaya, jadi hilang ingatan ya. Jadi pasien itu jadi hilang ingatan. Ini berbahaya. Ya, jangan mau dihipnotis. Misalnya, jika seorang dibawa ke alam tidak sadar dan dipisahkan dari realitas, lalu dia tak dapat keluar lagi dari keadaan tidak sadarnya. Wah, ini bahaya ya. Ya, itu kata Walter Martin. Ya. Yang kedua, hipnotis bersifat menipu. Teknik yang digunakan para ahli terapi hipnotis dengan pengulangan, penipuan, stimulasi imajinasi, dan bisikan yang membangkitkan emosi secara efektif mempengaruhi kehendak dan tanggapan si pasien. Proses hipnotis itu bersifat manipulatif. Hipnotis membawa pasien ke dalam suatu keadaan dan di dalam keadaan itu pasien akan mempercayai hampir semuanya yang dikatakan oleh si konselor. Wah, bahaya ya. Bahaya. Jadi pasien itu dimanipulir oleh si konselor. Oke, yang ketiga, hipnotis tidak dapat dipercayai.
Nah, seorang ahli hipnotis yang mana James E. Paresko menyebut 4 faktor hayalan bawah sadar manusia. 4 faktor hayalan bawah sadar manusia. Yang pertama, harapan si penghipnotis. Yang kedua, hilangnya pikiran kritis di dalam ingatan otak yang menyertai keadaan gak sadar dari pasien yang dihipnotis. Jadi si pasien jadi gak kritis lagi. Hilang pikiran kritisnya. Ide yang dicetuskan oleh si penghipnotis. Jadi betul-betul dimanipulir oleh si penghipnotis itu ya. Kemampuan halusinasi yang dimiliki otak. Jadi setiap kita punya kemampuan seperti itu, tapi kemampuan halusinasi itu ditekankan oleh si penghipnotis kepada pasien yang dihipnotis itu, ya. Iya. Nah, yang keempat, hipnotis sangat banyak persamaannya dengan ilmu klinik dari timur. Sangat banyak persamaannya dengan ilmu klinik dari timur. Ahli hipnotis yang bernama William Kruger mengatakan bahwa selama berabad-abad ajaran Zen, Buddha, Tibet, dan yoga telah menggunakan sistem meditasi dan suatu bentuk kesadaran yang berubah yang sama dengan hipnotis. Ini kata William Kruger. Hipnotis menempatkan pasien dalam keadaan mau menerima secara pasif. Secara pasif dia. Mau menerima aja. Dan mudah dimasuki pengaruh batin yang merugikan. Si pasien yang sedang dihipnotis itu mau menerima secara pasif. Dan mudah dimasuki oleh pengaruh batin yang merugikan. Hipnotis itu banyak dilakukan oleh orang yang terlibat dalam ilmu klinik. Banyak dilakukan oleh orang yang terlibat dalam ilmu klinik. Ya. Bagaimana kita menerangkan kejadian yang mengherankan tentang ingatan yang sama atau sangat mirip tanpa percaya pada reinkarnasi? Bagaimana menjelaskannya? Ya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan alternatif. Iya. Adanya penipuan. Pertama ya. Kasus Bridey Murphy menyatakan hal ini. Ya. Bridey Murphy adalah nama yang diakui oleh seorang perempuan bernama Virginia Tige. Lahir tanggal 27 April 1923 dan meninggal 12 Juli 1995. Sebagai identitas dirinya pada kehidupan masa lalunya sebelum katanya reinkarnasi menjadi Virginia Tige. Ya. Melalui hipnotis, Virginia diduga kembali ke Irlandia, negara Irlandia, zaman dahulu abad 17 atau 18. Katanya ya. Katanya perempuan tersebut berbahasa Gael. Satu macam bahasa yang namanya Gael. Ia menggambarkan tepi pantai tempat ia dahulu hidup. Lalu menceritakan tentang adat istiadat, model pakaian, bahkan aksen Irlandianya yang sangat kental. Lalu terungkap bahwa Bridey
Murphy itu tidak pernah ada. Itu hanya hayalan seorang anak, hayalan. Anak tersebut dibesarkan oleh neneknya yang dapat berbahasa Gael dan punya banyak buku sejarah Irlandia kuno. Buku-buku sejarah itu dibacanya ketika ia kecil dan neneknya mengajarnya bahasa Gael itu. Setelah dewasa, ia sudah lupa akan bahasa Gael dan buku-buku sejarah itu. Tapi hal-hal tersebut tidak pernah terhapus seluruhnya, nggak terhapus seluruhnya dari ingatannya, karena pernah dibaca, dipelajari pada waktu masa kecil. Ya. Hal-hal kejadian masa lampau yang tersimpan di dalam alam bawah sadarnya muncul di bawah pengaruh hipnotis. Nah ini, yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya muncul di bawah pengaruh hipnotis. Iya. Yang kedua, kriptoamnesia. Ini adalah suatu proses di mana seseorang lupa bahwa ia pernah punya informasi dari suatu sumber masa lampau. Lupa. Ya, dia pernah diinformasikan dari suatu sumber masa lampau. Dalam kehidupan yang sekarang ini, bukan reinkarnasi ya. Dalam kehidupan sekarang ini. Itu namanya kriptoamnesia. Dr. Maurice S. Rawlings mengatakan bahwa terkadang alam bawah sadar menghubungkan suatu kejadian sekarang dengan suatu kejadian sebelumnya yang tidak diingat oleh alam sadar. Nggak diingat oleh alam sadar. Itu kata Dr. Maurice S. Rawlings. Kita mengira bahwa kita pernah terlibat dalam suatu percakapan tertentu. Padahal percakapan itu sangat mirip dengan suatu percakapan pada masa lampau. Karena topik dan suasananya sama. Sehingga pikiran kita mencampur adukannya. Ya, kita pernah alami pengalaman itu, ya. Iya. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan. Ingatan akan kehidupan masa lampau sering terjadi dalam budaya yang percaya pada reinkarnasi. Tapi dalam pemahaman yang berbeda tentunya. Ya. Yang keempat adalah adanya kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat. Bukan kerasukan setan. Sebab setan hanya satu pemimpinnya. Yang merasuk manusia adalah roh-roh jahat, anak buahnya setan itu. Ya. Maka dalam bahasa Inggris disebut sebagai demon possess, kerasukan roh jahat, bukan satan possess, bukan kerasukan setan, tapi kerasukan roh-roh jahat. Ya. Misalnya seorang pria mengaku pernah menjadi salah seorang murid Yesus, ada yang begitu ya. Seorang pria mengaku pernah menjadi salah seorang murid Yesus, ya 2000 tahun yang lalu tuh ya. Waktu Yesus Sang Firman menjadi daging itu ya. Ketika ia lari ke tempat Yesus sedang disalib, kepalanya dipukul berkali-kali oleh seorang pengawal, katanya gitu ya. Kira-kira 40 orang yang lain disalibkan waktu itu katanya. Ketika ia sadar, ia mendengar murid-murid lainnya berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, padahal dia sedang kerasukan roh jahat. Oke, bagaimanakah pandangan Alkitab tentang ajaran karma dan reinkarnasi? Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Ya. Karma itu bertentangan dengan kasih karunia. Karena pada dasarnya karma adalah penyelamatan diri sendiri dengan perbuatan sendiri. Padahal manusia nggak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri kecuali bersandar pada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi karma bertentangan dengan kasih karunia Allah.
Karena pada dasarnya karma adalah penyelamatan diri sendiri dengan perbuatan sendiri. Gak bersandar pada kasih karunia ilahi. Tuhan Yesus telah menanggung kutuk bagi kita. Ini penting sekali. Dalam Galatia 3:13. Tuhan Yesus telah menanggung kutuk bagi umat yang percaya pada Dia. Dia telah menebus kita. Dia telah menebus kita. Matius 20:28. Dia telah menebus kita dengan darahnya. Kisah Rasul 20:28. Dengan darahnya. Ya. Karma pada dasarnya tidak mengenal Tuhan sebagai pribadi yang mau mengampuni dan membebaskan kita dari hutang karma kita. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni yang percaya pada Dia. Ya, dan membebaskan orang yang percaya pada Dia. Ya. Jadi makanya bagi orang percaya pada Yesus nggak ada karma. Kita tahu lewat firman Tuhan manusia hanya hidup sekali di dunia dan mati hanya sekali. Dan gitu nggak lagi reinkarnasi. Ya. Ini penting sekali. Iya, karma bersifat mekanis. Tidak bisa ditawar dan tidak dapat diubah. Ya. Ajaran reinkarnasi menolak ajaran tentang neraka dan kasih karunia. Yaitu ajaran reinkarnasi menolak ajaran tentang neraka dan kasih karunia. Hati-hati dengan siasat iblis dan roh jahat dalam menipu. Iblis dan roh jahat itu suka menipu, bapaknya penipu. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia yaitu iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ajaran iblis dan roh jahat adalah dusta, bohong, bukan kebenaran. Yohanes 8 ayat 44. Iya. Tentang hal ini umat Tuhan perlu ingat. Perlu ingat apa? 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Ingat ya, 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman kata Paulus. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Isapan jempol saja, dongeng. Itulah nubuat yang dituliskan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Dan itu terjadi sekarang ini. Biarlah firman Tuhan membimbing kita dan biarlah kita menjadi anak Tuhan yang tahu firman dan tidak dibodohi oleh iblis dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus bimbing kami. Roh Kudus bimbing kami supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar ya Tuhan. Oh Tuhan tolong kami. Biarlah firman Tuhan membimbing kami dan biarlah kami rajin membaca firman yang adalah kebenaran itu sendiri. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.